Jadi, kenapa kita milih tema dengan pendidikan terdidik? Yaitu karena pendidikan itu sangat penting bagi generasi muda saat ini. Untuk video selengkapnya bisa dicek berikut. Pendidikan. Pendidikan itu utamanya bukan hanya di keluarga, dimanapun tetap penting. Karena apapun tanpa pendidikan nggak akan ada yang bisa maju gitu ya. Kita ambil dari sejarahnya Indonesia misalnya, karena kebodohan Indonesia dijajah. Pendidikan itu bagi manusia, bagi orang, apalagi di keluarga itu juga sangat penting, terutama untuk mengembangkan dirinya. Jadi dari pendidikan itu intinya kan belajar, dari pendidikan itu dan belajar mendidik anak-anak, mendidik keluarga, mendidik istri, mendidik suami, saling memberikan. Pendidikan itu bagi orang, bagi kita juga yang umat muslim itu kan wajib ya. Penting banget. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Iya, leres Pak. Iya. Baca itu artinya kan belajar itu pendidikan itu. Jadi apapun kita untuk menghadapi tantangan, apalagi era sekarang ini, otomatis pendidikan itu utama. Supaya tidak supaya tidak dibodohi, supaya tidak bodoh, supaya tidak bodoh. Orang bodoh itu ya awal kehancuran lah. Bodohan itu kan mudah dijajah, mudah dikuasai, dikalahkan orang lain. Jadi kalau kita maju otomatis harus belajar kan itu untuk mengembangkan diri. Ya, pendidikan dalam keluarga itu yang utama adalah keteladanan sebenarnya. Kalau mendidik dari segi ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya, otomatis itu di sekolah. Di keluarga itu adalah keteladanan orang tua, dan utamanya adalah adab. Ya, sini bisa menceritakan tadi, adab itu lebih penting daripada ilmu malah. Ya, benar masalah. Nah, adab itu di atas ilmu. Orang yang berilmu tinggi sekalipun kalau tanpa adab, tidak dibarengi dengan adab, otomatis ilmunya tadi menjadi tidak berguna. Bukan tidak berguna, tapi ilmu itu menjadi bumerang bagi dirinya. Contoh, kita pointer tapi tidak punya adab, kepintaran kita gunakan untuk membodohi orang lain misalnya, untuk korupsi misalnya, itu kan akibat pada diri kita sendiri, tidak punya adab. Ya, itu kan adab itu lebih pada etika, bahasa Imam Ghazali yang katakan. Iya. Jadi adab yang paling penting. Ya itu, kita sebelum ke ilmu adab ditanamkan kan gitu. Ya, jadi tontonkan tadi terhadap orang tua ada kurang menghargai. Ya dari sejak dini itu harus kita tanam. Itu punya anak minimal kita tegur kalau salah. Kesalahan itu kita tegur. Kan ada kadang-kadang membiarkan gitu. Dimanja boleh. Tapi
tapi ya yang sesuai apa standar ketimuran kita. Contohnya orang barat itu kan akeh. Misalnya adabnya kaki di meja, kan biasa namanya. Terus anak dengan orang tua koyok karo koncone boleh dalam arti seperti teman dalam bermain misalnya. Tapi dalam hal-hal tertentu saja, dalam hal-hal tertentu juga kita ya harus bisa menempatkan diri, karena sebagai anak, sebagai orang tua tidak serta-merta di setiap saat kita kayak teman misalnya, tidak. Saat-saat tertentu boleh, saat-saat tertentu harus bisa menempatkan diri itu tadi. Apa kewajiban orang tua terhadap anak, bagaimana sikap anak terhadap orang tua. Kadang-kadang kebablasan ya ini tadi, kalau sudah kebablasan ini sulit untuk diubah kalau sudah menjadi kebiasaan. Ini kan ini menjadi karakter. Agar patuh dengan orang tuanya itu tadi dari awal kita tekankan dalam berhubungan dengan anak. Kita bisa menempatkan diri kapan saatnya kita bertindak sebagai orang tua. Di saat-saat tertentu kita bertindak sebagai teman bermain, kan bisa gitu kan. Tidak serta-merta kita dengan anak itu menempatkan menempatkan diri dengan anak itu sama, hanya teman bermain guyon dan sakarep dhewe kita mugyugi misalkan ya dengan anak itu. Waktu selalu seperti itu, setiap saat nggak bisa membedakan kapan kita harus sebagai orang tua, kapan kita harus memberi nasihat ya, itu kan. Jadi dari keteladanan yang pertama, yang kedua itu kita orang tua bisa menempatkan saat kapan kita harus bertindak sebagai orang tua, saat dimana kita bisa bertindak sebagai teman bermain. Nah, yang kedua juga yang selanjutnya adalah keterbukaan. Anak sering kita ajak komunikasi, itu penting banget itu. Kadang-kadang, nah ini saat ini era digital ini sing lumayan agak sulit, jadi tantangan sampai zaman ke depan. Saat ngobrol sekarang itu kalah HP ya. Iya, harus banget. Banyak ngobrol, seharusnya itu jagungan komunikasi, curhat, apapun ada. Enggak, sekarang curhatnya yang gini. Ini yang sulit ini ya. Ini tantangan ke depan.